Barcelona tuntut Presiden La Liga mundur. Bos UEFA, skandal suap wasit Barcelona sangat serius. Gara puasa Ramadan, pemain nantas ini dicoret pelatih. Siasat Kylian Mbappe agar bisa gabung Madrid. Peru batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Hasil pertandingan Liga Inggris, Tottenham Hotspur harus puas dengan hasil seri 1-1 saat melawat ke markas Everton. Tottenham unggul lebih dulu berkat sepakan penalti Harry Kane di menit 67. Tapi kemenangan Tottenham yang sudah di depan mata buyar di menit ke-90. Gol Michael Keane memaksa skor sama kuat hingga laga bubar. Dengan hasil ini Tottenham masih tertahan di peringkat keempat klasemen Liga Inggris dengan 50 poin dari 29 pertandingan. Sementara Everton ada di urutan ke-15 dengan 27 poin. Di ajang Liga Spanyol, Valencia bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Vallecano membuka skor lebih dulu melalui Santi Comesana menit ke-9. Valencia lalu berhasil membalas lewat penalti Justin Clifford di menit ke-82. Dikutip The Guardian, manajemen Chelsea tak ingin buru-buru menentukan pelatih berikutnya untuk menggantikan Graham Potter. Dua pelatih yang tengah menganggur, Julian Nagelsmann dan Mauricio Pochettino, dikabarkan jadi incaran The Blues. Selain itu, Ruben Amorim, Oliver Glasner, dan Luis Enrique juga masuk dalam daftar buruan Chelsea. Barcelona baru saja merilis pernyataan soal kasus Negreira. Barcelona menyerang balik Javier Tebas yang menggulirkan kasus ini. Menurut kabar dari La Vanguardia, Barcelona menyebut Tebas bicara soal kasus Negreira dengan bukti palsu. Los Gols pun meminta pria 60 tahun itu klarifikasi di depan publik. Blaugrana bahkan mendesak Tebas untuk mundur dari jabatan Presiden La Liga. Tak berselang lama, Tebas membela diri sekaligus meminta hak koreksi kepada media La Vanguardia karena telah mengubah artikel asli. Tebas meminta perbaikan dilakukan La Vanguardia dalam tempo 3 hari. Apabila hak koreksi tidak digubris, bos La Liga itu mengancam akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Thomas Tuchel diminta komentarnya oleh awak jurnalis terkait pergantian pelatih yang kembali terjadi di tim London Biru. Manajer asal Jerman itu mengaku sama sekali tak kaget dengan apa yang menimpa Graham Potter. Sebab menurut Tuchel, kultur di Chelsea telah berubah banyak sejak klub berganti kepemimpinan dari Roman Abramovich ke Todd Boehly. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengakui bahwa pemecatan berantai sejumlah pelatih di Liga Top Eropa, termasuk Liga Primer Inggris, membuatnya terkejut. Hal itu dikatakan Klopp dalam sesi jumpa pers jelang laga kontra Chelsea pada laga tunda pekan ke-8 di Stamford Bridge, Rabu 5 April dini hari waktu Indonesia Barat. Ini adalah pekan yang aneh. Conte pekan lalu, Nagelsmann, dan sekarang keduanya. AC Milan terus melakukan negosiasi dengan Real Madrid terkait penebusan permanen Brahim Diaz. Football Italia melaporkan kubu Rossoneri berharap Los Blancos bersedia memberikan keringanan harga untuk gelandang asal Spanyol tersebut. Milan diberitakan ingin menebus Diaz di angka 22 juta euro atau setara 357 miliar rupiah atau 5 juta euro, lebih murah dari harga awal yang ditetapkan oleh Madrid. Ex-pelatih Real Madrid Zinedine Zidane masih terus erat dikaitkan dengan PSG. Dipercaya dia akan memegang kendali Les Parisiens musim depan menyusul masa depan Galtier yang tidak pasti. Dan yang menarik, menurut Mundo Deportivo, bila Zidane menangani PSG, maka satu langkah awal yang akan ditempuh ialah mendepak seorang Neymar dari tim. Zidane melihat sosok Neymar sebagai perusak tim. Pria Brasil tersebut juga bukan tipikal penyerang yang dimau Zidane. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan penilaiannya terhadap Eden Hazard. Ia menyebut sang playmaker dapat bermain lebih sering di skuad El Real di sisa musim ini. Pemain asal Belgia itu tampil apik dengan memberi 1 assist saat Madrid menang 6-0 atas Elche akhir pekan kemarin. Ancelotti menilai sang playmaker mampu memberikan dampak yang besar dengan menit bermain yang terbatas pada laga itu. Hazard berpotensi mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi di tengah pekan nanti.
Barcelona dikabarkan siap memanfaatkan kekuatan finansial dari sponsor untuk memulangkan mantan kapten mereka Lionel Messi. Tidak disebutkan sponsor utama yang mana yang bakal diajak kerjasama oleh Barcelona, apakah Nike atau Spotify. Yang jelas, pendanaan dari sponsor penting klub tersebut menjadi modal bagi Barcelona untuk mewujudkan kepulangan Messi ke Camp Nou. Presiden UEFA, Alexander Ceferin, mengomentari skandal suap wasit yang diduga dilakukan Barcelona. Menurutnya Barcelona benar-benar melakukan tindak pidana serius andaikan terbukti bersalah di pengadilan. Di La Liga, kerangka waktu untuk memberikan sanksi kepada Barcelona untuk kasus Negreira telah kadaluarsa. Tetapi masalah tersebut telah diteruskan ke kantor Kejaksaan Spanyol. Dalam hal UEFA, tidak ada kasus kadaluarsa. Lionel Messi kena cemooh supporter saat PSG melawan Lyon. Christophe Galtier, pelatih PSG, merespon kejadian itu. Ia meminta fans memahami bahwa tak segalanya bisa diharapkan dari Lionel Messi. Desas-desusnya, supporter diklaim kecewa karena Messi belum menekan kontrak baru. Kontrak Messi memang akan habis Juli mendatang, dan sejauh ini belum menerima tawaran klub untuk bertahan. Pemain Nantes Yawen Hayam dicoret dari skuad lantaran sang pemain memilih tetap berpuasa Ramadan. Pelatih Nantes Antoine Cambuare mencoret Hayam dari daftar pemain untuk menghadapi Reims Minggu 2 April lalu. Cambuare meminta para pemain tak berpuasa di hari pertandingan karena ingin memainkan mereka hanya di kondisi terbaik. Kabarnya, pemain-pemain muslim lainnya di Nantes mau mengikuti aturan itu. Sementara Hayam dilaporkan hanya bersedia tak berpuasa kalau harus menjalani pertandingan tandang alias di luar Nantes. Bruno Salter tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan laga perdananya sebagai manajer interim di Chelsea. Ia memilih untuk meneruskan gaya main yang sudah dikembangkan Graham Potter. Pekan ini Salter akan mendampingi Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2022-23 Rabu 5 April dini hari waktu Indonesia Barat. Lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Chelsea akan menjamu Liverpool di Stamford Bridge. Salter diharapkan bisa memberikan 3 poin perdana untuk The Blues. Kylian Mbappe mulai menunjukkan tanda-tanda pindah ke Real Madrid. Sang pemain juga sudah menyampaikan ide kepada Los Blancos agar bisa merekrut dirinya. Dalam laporan yang ditulis Marca, Mbappe menawarkan ke Madrid agar merekrut dirinya pada akhir musim 2023-2024. Tepat di waktu tersebut, kontraknya bersama PSG akan habis. Dengan begitu, Madrid bisa mendatangkan Mbappe secara gratis. Apabila Madrid berkenan merekrutnya, Mbappe berjanji tidak akan memperbarui kontraknya di PSG. Senin 3 April, FIFA secara resmi mencabut status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Peru batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena dinilai FIFA tidak siap secara infrastruktur. Kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada cukup waktu untuk memperbaiki infrastruktur dengan turnamen akan segera diselenggarakan pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023 mendatang. Meski belum 100% pulih, Barcelona dikabarkan akan tetap memainkan Frenkie de Jong dalam laga kontra Real Madrid untuk leg kedua babak semifinal Copa del Rey di Camp Nou, Kamis 6 April dini hari waktu Indonesia Barat. De Jong sendiri masih absen pada saat Barca mengalahkan Elche dalam laga lanjutan La Liga Minggu 2 April. Namun laga leg kedua semifinal Copa del Rey dinilai terlalu krusial untuk dilewatkan olehnya karena berpotensi memberikan trofi kepada tim asuhan Xavi Hernandez tersebut. Casemiro sudah jadi pemain penting bagi Manchester United. Bagaimana tidak, ketika dia absen dari lapangan karena cedera atau akumulasi kartu, MU hanya jadi butiran debu. Squawka mencatat, ketiadaan Casemiro memang memberikan pengaruh besar bagi MU. Tercatat, 9 laga yang dilalui MU tanpa Casemiro berakhir dengan 4 kekalahan, 2 hasil imbang, dan hanya 3 kemenangan. Beda cerita dengan ketika Casemiro mentas. Dalam 38 laga, MU sukses menang 29 kali, 5 kali imbang, dan 4 kali kalah. Seorang wasit di Meksiko menendang pemain dengan lutut karena kesal sang pemain memprotes keputusannya. Insiden ini terjadi saat wasit Fernando Hernandez memimpin pertandingan antara klub Amerika melawan Leon. Hernandez yang terbakar emosinya menendang gelandang Leon Lucas Romero yang melakukan protes keras kepadanya. Romero pun jatuh ke rumput sambil memegangi alat kelaminnya. Sementara rekan satu timnya mulai memarahi wasit karena tayangan video menunjukkan bahwa wasit Fernando Hernandez memukul pemain tersebut dengan lutut.
Real Madrid menghancurkan Real Valladolid 6-0. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji performa Karim Benzema yang mencetak hat-trick. Di awal pertandingan kami menderita dan mereka memiliki peluang untuk mencetak gol. Dengan gol pertama, kami bermain bagus di depan. Kami memiliki Karim dalam kondisi terbaiknya, jadi semuanya berjalan lebih baik. Dikutip Sportskida, Manchester City dan Arsenal dilaporkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bek Real Madrid, Ferland Mendy, selama jendela transfer musim panas ini. Dua liga Premier itu akan siap membayar sekitar 60 juta euro untuk tanda tangannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid bersedia menjual pemain Prancis itu, melihatnya sebagai pemain yang mampu menaikkan biaya transfer yang sehat di pasar musim panas. Gerard Pique mengungkapkan, Guardiola pernah menghukum dirinya karena mengenakan baju lengan pendek saat mereka masih bersama di Barcelona. Guardiola mencoret sang pemain dari tim, juga menjatuhkan hukuman finansial. Dijelaskan oleh Pique, dirinya memakai baju lengan pendek saat cuaca di Barcelona sedang dingin. Guardiola yang melihat foto Pique dengan baju lengan pendek memarahi sang bek. Gerard Pique beri peringatan kepada Lionel Messi tentang kembali ke Barcelona. Ex-bek Barcelona itu memperingatkan sang mega bintang untuk tak mudah percaya kepada wakil presiden Rafa Juste. Sebelumnya Rafa Juste mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menjalin kontak dengan perwakilan Messi. Namun demikian, Gerard Pique memperingatkan agar publik berhati-hati dengan hal ini. Sebab dia mengenal Juste dengan baik dan kemungkinan yang bisa terjadi ke depannya bisa jadi tidak sesuai harapan. Bayern Munchen ternyata memiliki alasan konyol saat memecat Julian Nagelsmann. Sang pelatih dipecat hanya gara-gara liburan dan bermain ski saat jeda internasional. Padahal pada saat yang bersamaan, Dewan Klub ingin bertemu dengan Nagelsmann. Hal itu disampaikan anggota Dewan Bayern Munchen, Uli Hoeneß. Hoeneß menyebut bahwa Dewan Klub bisa saja berubah apabila Nagelsmann mau datang dalam pertemuan tersebut. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyinggung ketertarikan timnas Brasil sekaligus menghapus kekhawatiran El Real. Ancelotti paham betul posisinya saat ini tidak bisa sembarangan membuat keputusan. Saya menghormati kontrak yang ada dan ingin memenuhinya, kata Ancelotti. Saat ini Real Madrid masih mengontrak Ancelotti hingga 30 Juni 2024. Dengan prestasi terkini, Real Madrid dan Ancelotti diragukan akan berpisah dalam waktu lebih cepat. Pemain naturalisasi Sandy Walsh mengaku bernafsu membawa timnas Indonesia untuk melangkah sampai lolos Piala Dunia 2026. Target tersebut dirasa tak muluk-muluk karena Indonesia dinilai memiliki potensi yang besar. Sandy Walsh mengaku terus mengikuti perjalanan timnas Indonesia. Dia bilang ada perubahan dan perkembangan secara signifikan yang dilalui oleh para pemain Garuda. Maka itu dia optimistis bisa bawa timnas Indonesia ke pentas dunia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!